Selamat datang di episode ke-6 edisi 1001 Kisah Dongeng Khurafat Habib. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah dari seorang Habib yang dimana ketika dia berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mendengarkan, melihat, merasakan ketulusan hati dari sang Habib. Lalu ketika merasakan hal tersebut, Nabi SAW keluar dari kuburan, teman-teman, lalu memberikan kitab sakti kepada Habib. Kitab apakah yang diberikan oleh Nabi SAW itu? Kita runut dari awal kisah ini terjadi. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak. Di dalam kitab Tajul A'ras fi Manaqib Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Habib Ali bin Husain Al-Attas berkata, teman-teman, ketika Habib Abdurrahman bin Mustafa hendak melakukan perjalanan ke Madinah bersama Habib Syekh Muhammad Al-Jufri dan berikut juga bersama Syekh Abdullah bin Muhammad Bagharib, mereka bertiga sudah melakukan perjanjian untuk mengamalkan suatu amalan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika sesampainya mereka di makam Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengetahui isi hati mereka, isi pikiran mereka, beserta apa yang mereka rencanakan dengan kedatangan mereka ke makam Nabi SAW. Lalu dengan hal tersebut Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburannya, teman-teman, untuk menjumpai secara yaqadhah ketiga syekh tersebut atau Habib-Habib tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi Muhammad SAW duduk di sebelah mereka dan memberikan wejangan santai, teman-teman. Ya, keluar dari kuburan, duduk di samping mereka dan memberikan wejangan kepada Habib-Habib tersebut. Apa wejangannya? Yaitu di mana Nabi SAW memberikan motivasi kepada para Habib tersebut untuk pergi ke suatu negeri dengan motivasi bahwa kalian telah mendapatkan kemenangan kalian. Kata Nabi ini, teman-teman, Habib Fulan disuruh pergi ke Malabar dan Habib Fulan yang lain disuruh pergi ke Hadramaut. Untuk apa, teman-teman? Untuk meraih kemenangannya. Menurut ceritanya begitu. Lalu ketiga Habib tersebut bergegas mungkin setelah mendapatkan motivasi dari Nabi Muhammad SAW tersebut dalam dongengnya dengan mengucapkan kalimat apa? Sami'na wa ata'na. Lalu ada salah satu Habib yang nyeletuk, teman-teman, yaitu Habib Abdurrahman, yang dimana beliau menyatakan ketika beliau disuruh ke Mesir oleh Nabi SAW, bagaimana aku mau pergi ke Mesir wahai Rasulullah, sedangkan di Mesir itu adalah tempatnya para ulama yang sangat alim. Apakah aku bisa menghadapi mereka? Lalu Nabi SAW menjawab dengan sambil memberikan kepada Habib tersebut suatu kitab, teman-teman, buku. Jadi Nabi SAW bangkit dari kuburan bawa buku, buru-buru bawa kitab, ingin ngasih kitab kepada Habib. Buku apakah itu? Yaitu buku Safinah. Apa buku Safinah? Yaitu buku catatan, teman-teman. Buku catatannya Nabi. Jadi Nabi SAW dalam kubur tuh buat catatan ini itu, begini. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Habib. Lalu apa pesan Nabi kepada Habib? Di dalam buku ini terdapat segala ilmu yang ada pada ulama Mesir. Jika kamu menghadapi kesulitan dari pertanyaan ulama-ulama Mesir, maka bukalah buku ini, engkau akan menemukan jawaban. Kata Nabi SAW begitu, teman-teman. Lalu Habib tersebut langsung gas menuju kepada Mesir untuk mendebat ulama-ulama di Mesir dengan kitab yang diberikan Nabi SAW, teman-teman. Jadi Nabi SAW memberikan kitab untuk melakukan dialog ilmiah dengan ulama Mesir. Gak adil Nabi, ya, gak adil. Jadi pilih kasih Nabi, teman-teman, pilih kasih kepada Habib. Sang Habib sebagai cucunya, cucu palsunya, diberikan kitab, sedangkan ulama-ulama di Mesir tidak diberikan. Jadi apa maksudnya, teman-teman? Bahwa Habib lebih mulia daripada ulama-ulama di Mesir. Tetapi stop dulu, kita jangan komentarin dulu, kita masuk dulu pembahasan karena ceritanya belum selesai, teman-teman. Lalu singkat cerita, sang Habib tiba di Mesir dan mendatangi berbagai macam jenis ulama, entah ulama sufi, ulama
fikih, ulama tafsir atau ulama apapun itu yang ada di sana didatangi satu persatu teman-teman untuk diajak dialog begitu. Lalu setelah berbagai macam upaya dilakukan, tibalah waktu maghrib karena sang Habib menurut ceritanya tidak diterima mungkin karena datang ke rumah fulan, tidak dianggap sebagai orang Mesir. Lalu di momen sholat maghrib itu, para jemaah berselisih siapa yang akan menjadi imam. Padahal sudah berjalan beberapa waktu di situ ya. Harusnya sudah ada imam tetapnya. Tapi dikisahkan dalam ini jemaah masih kebingungan siapa yang mau jadi imam. Lalu sang syekh, ada salah satu syekh yang datang kepada mereka menyatakan siapa saja yang mampu menghitung takbiratul ihram selama 100 tahun, maka dia pantas menjadi imam. Jadi hitungan menurut cerita Habib ini, orang yang berhak menjadi imam adalah dia yang mampu menghitung takbiratul ihram selama setahun. Jadi selama setahun ada berapa takbiratul ihram begitu. Jadi karena tidak ada yang mampu, akhirnya apa teman-teman? Sang Habib Abdurrahman menghampiri si syekh tersebut dengan menyatakan, aku mampu untuk menghitungnya. Lalu sang syekh terkejut teman-teman, sangat terkejut karena apa? Tidak ada orang yang mampu kecuali si Habib tersebut. Habib tersebut langsung mulai menghitungnya. Lalu dimulailah sama si Habib untuk menghitung takbiratul ihram. Benar-benar dihitung dalam ceritanya teman-teman. Ketika sampai di hitungan 200, si syekh langsung menunjuk Habib tersebut untuk menjadi imam. Hebat bukan? Lanjut lagi ceritanya. Jadi para syekh ini, para ulama yang ada di Mesir, setelah diimami sholat oleh si Habib tersebut dikelilingi oleh para ulama Mesir. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah dialog tanya jawab dengan si Habib. Lalu sang Habib teman-teman, ketika dilakukan pertanyaan silang oleh para ulama Mesir tersebut, Habib Abdurrahman ini mengeluarkan kitab saktinya yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Dan alhasil cerita ini hanya berada di kitab dongeng Habib. Ya, singkat ceritanya begitu ya. Jadi Habib tersebut memenangkan perdebatan dengan ulama-ulama Mesir dengan kitab yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kitab catatan. Nah, dalam garis besar di sini kita memberikan tanggapan bahwa cerita ini yang pertama ngibulnya sudah keterlaluan. Nabi Muhammad SAW telah meninggal, dan kalau kita menganalogikan seberapa urgensinya kah kehidupan Habib ini dengan kehidupan Ali bin Abi Thalib, dengan kehidupan Fatimah, dengan kehidupan Aisyah, dengan kehidupan Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, yang dimana kehidupan mereka penuh didatangi konflik, penuh didatangi berbagai macam problematika yang sampai-sampai mengorbankan nyawa ratusan bahkan ribuan umat Islam di dalam perang saudara. Ya, tantangan umat yang begitu berat, Nabi SAW tidak bangkit dari kubur untuk melerai itu semua, teman-teman. Kenapa? Kenapa bangkitnya hanya di cerita-cerita Habib dan dalam masalah remeh-temeh? Untuk pergi ke Hadramaut, pergi ke ini, pergi ke itu, ke Mesir, untuk mendebat ulama. Apa faedahnya? Apakah dengan cerita itu perpecahan antara Sunni Syiah berakhir? Tidak. Kenapa Nabi SAW tidak bangkit dari kubur untuk melerai pertikaian antara Sunni dan Syiah? Mengatakan kepada umat Sunni, wahai umat Sunni, sebenarnya yang benar adalah kelompok Syiah, maka ikutlah kalian kepada kelompok Syiah. Kan beres. Islam akan bersatu, kuat bersatu padu menjadi Syiah semua. Atau Nabi SAW bangkit dari kubur menjelaskan kepada umat Syiah untuk mereka semua gabung kepada Sunni, bahwa Syiah salah, Muawiyah benar, Ali benar. Mereka hanya diadu domba oleh si fulan untuk perang saudara. Kenapa Nabi SAW tidak bangun dalam perkara-perkara besar seperti itu? Kenapa bangkitnya hanya dalam perkara remeh-temeh seperti ini, ngasih kitab Safinah kepada Habib? Ini kalau kita mau menggunakan akal waras kita loh. Tapi yang namanya muhibbin yang sudah akal warasnya disedot oleh para habaib, oknum-oknumnya, mereka tidak bisa mikir lagi, teman-teman. Itu pertama. Nabi SAW bawa kitab. Memang dalam cerita Habib, Nabi sering sekali diceritakan bawa kitab, baca kitab. Ketika ditanya hukum buka kitab dan lain sebagainya. Ini cerita-cerita halu ngibul yang ada di kitab-kitab Habib. Mereka sudah terbiasa merendahkan Nabi, teman-teman. Namun diklaim, dicatat oleh buku mereka itu adalah keramat Habib. Ini kan musibah.
Musibah, persoalan masyarakat ini terlalu banyak sudah. Kita gak perlu jauh-jauh kepada Sunni Syiah. Di Indonesia, kalau memang Nabi SAW bisa bangkit dari kubur, kenapa Nabi SAW tidak bangkit dari kubur? Melerai pertengkaran antara Sufi dan Wahabi. Wahai Sufi, sebenarnya engkau salah. Yang benar itu Wahabi. Ikut Wahabi semua. Atau Nabi SAW menyalahkan Wahabi, yang benar itu Sufi, jadi ikut Sufi semua. Ini kan lebih penting, lebih bermanfaat. Tapi Nabi SAW sudah mengingatkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan itu terbukti ketika Nabi SAW wafat, perpecahan itu terjadi teman-teman. Dan sampai saat ini Islam menjadi terpecah jadi 2 golongan besar, yaitu Sunni Syiah. Dan di antara Sunni Syiah juga terjadi perpecahan lagi. Ini sunnatullah. Jadi kalau kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kisah dongeng-dongeng yang ada di dalam kitab Habib terbantahkan semua teman-teman. Karena apa? Hanya orang-orang yang akal sehatnya sudah tidak bekerja yang mempercayai cerita seperti ini. Nabi bangkit dari kubur. Bukankah ini suatu kedustaan kepada Nabi? Ini hal temeh. Nabi SAW hadir secara yaqodzah di dalam kisah Habib untuk perkara apa teman-teman? Ditanya, wahai Rasulullah, saya ingin menikahkan anak saya. Tanggal berapa, hari apa, bulan apa untuk menikahkan anak saya? Ditanya hal seperti itu Nabi teman-teman. Wahai Rasulullah, saya ingin bangun rumah. Bagusnya di tanggal apa, bulan apa, tahun berapa, ngadep kemana rumahnya? Jadi Nabi SAW bangkit dari kubur, hadir yaqodzah kepada Habib hanya untuk dipertanyakan masalah-masalah primbon. Apakah ini bukan penghinaan? Bagi Habib ini bukan penghinaan, tapi suatu karomah. Apalagi? Banyak. Dan kita akan ceritakan lagi kengibulan Habib di episode berikutnya. Edisi 1001 Dongeng Khurafat Habib. Saat melakukan bola bulu-bulu, waktu di